Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Bukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi kebakaran melanda belasan lapak kayu dan barang bekas di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Meledak ini. Kalau bilangin doang, jauhin dari 100. Bahaya. Geser ke belakang. Terjadi kebakaran di daerah Semanang. Kobaran api membakar belasan lapak kayu dan barang bekas di Jalan Aseni Raya Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah ledakan juga terdengar dari lokasi. Banyaknya kayu dan barang bekas membuat api cepat menyebar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Percikan listrik juga muncul di bagian pagar hingga membuat warga panik. Sampai mana Cipondo depan Kopti ini yang dulu pernah kebakar lagi nih. Api pertama kali muncul dari lantai 2 kamar pekerja dan menjalar ke sejumlah lapak lainnya. Lewat jalan terus. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Sejumlah pekerja sempat berusaha memadamkan api, namun gagal karena hembusan angin kencang. Posisi api itu udah ada asap, jadi posisi api udah di atas. Di lantai 2 di mes. Iya, kita udah berusaha matiin, cuman apinya itu udah terlalu besar. Jadi angin kencang juga. Iya. Angin kencang juga ya? Ya, Sempat nyelamatin. bukan itu. Jadi kita berjibaku dulu, madamin. Iya, ternyata udah nggak mampu. Orang kita punya pemadam, ada 5 di situ. Pemadam tiap tiang itu ada. Sebelas lapak kayu dan barang bekas serta mobil ludes terbakar api. Api baru berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil damkar Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftah Ugani, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan rumah toko di Melawi, Kalimantan Barat ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran hebat melanda kawasan kota Nangapinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat pada Jumat malam, menghanguskan total 15 rumah toko atau ruko. Insiden ini diduga bermula dari kepulan asap yang terlihat keluar dari sebuah bengkel motor di lantai 3 salah satu ruko. Bangunan semi permanen berbahan dasar kayu mempercepat penyebaran api sehingga dengan cepat melahap deretan ruko lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah sejumlah mobil pemadam kebakaran dan 1 mobil water cannon diterjunkan ke lokasi. Saat ini Satuan Reskrim Polres Melawi tengah menginvestigasi lebih lanjut untuk mengungkap penyebab kebakaran. Lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi dan dijaga ketat pihak kepolisian. Sekarang masih dilakukan evakuasi karena masih ada titik-titik api yang berada di TKP. Sementara menggunakan alat berat supaya tidak merembet ke ruko-ruko lain. Tidak ada korban dalam musibah kebakaran ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Melawi, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan orang terlibat kericuhan karena rebutan lahan parkir di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi menangkap 3 orang yang kedapatan membawa senjata tajam. Sebuah gerai makanan yang berada di Jalan Trunojoyo, Kota Bangkalan, mendadak ricuh saat baru dibuka. Kericuhan disebabkan oleh puluhan orang yang saling berebut lahan parkir di area tersebut. Polisi pun mengamankan 3 orang yang kedapatan membawa senjata tajam.
Ketiganya hanya bisa pasrah saat diringkus dan diborgol setelah polisi menemukan senjata tajam dari balik baju mereka. Mereka kemudian langsung dibawa ke Mapores Bangkalan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Tidak berhenti di situ, para petugas kemudian menyisir sepanjang Jalan Trunojoyo untuk menggeledah puluhan orang yang masih bergerombol. Teman-teman dari reskrim mengamankan 3 orang, ya, 3 orang di sana, dan setelah digeledah ada senjata tajam di badannya. Makanya kami bawa ke Polres Bangkalan. Informasinya ada di masalah parkiran, ya, parkiran, mungkin ada yang kurang pas di situ, pengelolaannya seperti apa. Kan ini kan masih dalam proses, ya, jadi kita serahkan sama pemerintah terkait masalah parkiran ini seperti apa. Berdasarkan keterangan sementara dari pihak Pemkab Bangkalan, lahan parkir yang disengketakan ini akan dikelola sementara waktu oleh Dinas Perhubungan setempat tanpa biaya atau pungutan uang parkir. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kendaraan di Jalan Lintas Barat Kabupaten Kampar, Riau terjebak macet lebih dari 5 km hingga berjam-jam. Kemacetan yang sudah berlangsung 5 hari itu disebabkan struktur jalan longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Kemacetan panjang kendaraan terjadi di Jalan Lintas Barat, tepatnya di Desa Tanjung Alai, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Jalan penghubung Provinsi Riau dengan Sumatera Barat ini terputus akibat struktur tanahnya mengalami longsor sepanjang kurang lebih 100 meter. Antrian panjang kendaraan dari 2 arah, Pekanbaru menuju Sumatera Barat maupun sebaliknya, sudah berlangsung sejak hari Senin 25 November lalu. Saat ini, Dinas PUPR Provinsi Riau dan Dinas PU Kabupaten Kampar sedang mengebut perbaikan jalan lintas tersebut. Selama proses perbaikan, sistem buka tutup arus lalu lintas diberlakukan untuk mengurangi antrian panjang kendaraan yang terjebak macet. Sementara itu, Dirlantas Polda Riau, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat yang turun langsung ke lokasi menghimbau pengguna jalan untuk mengambil jalur alternatif. Gunakanlah rute jalur alternatif atau jalan yang mungkin bisa melintas arah wilayah Sitinjau Laut, ya, Lipat Kain, atau dari Padang menuju ke arah Giliranjau, kemudian dari Pekanbaru menuju ke Lipat Kain Kuansing. Ini untuk bisa mengurangi efek daripada kemacetan dan beban dari kendaraan yang akan melintas di sepanjang rute ini yang sedang dilaksanakan perbaikan. Sebelumnya, longsor yang terjadi di Jalan Lintas Barat Kabupaten Kampar ini diakibatkan curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut. Dari Kampar, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Banjirop atau pasang air laut kembali melanda permukiman warga di Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu siang. Banjirop yang kerap terjadi dan sudah terjadi lebih dari sepekan ini membuat aktivitas warga terganggu serta terserang penyakit. Permukiman warga di kawasan Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara kembali terendam banjir pada Sabtu siang. Akibatnya sejumlah aktivitas warga terganggu lantaran akses jalan terendam hingga 40 cm. Bahkan air banjir sudah masuk ke permukiman warga di RT 05 RW 22. Warga mengaku dalam sebulan ini sudah 4 kali dilanda banjirop. Banjir yang merendam selama berhari-hari ini membuat banyak warga terserang penyakit seperti demam, batuk, hingga gatal-gatal di kaki lantaran sering terendam air banjir. Warga juga mengaku belum mendapat bantuan sembako serta obat-obatan. Ini sebulan udah 4 kali ini. Kemarinnya aja dari tanggal berapa itu, Yun? 9 hari ya? 9 hari. Kamis ketemu Kamis lagi. Okay. Baru surut, terusnya baru 3 hari kena lagi ini sekarang. Nih kayak ditusuk-tusuk nih, nyelekot nih. Itu sering kerendam air apa gimana, Bu? Ya kayaknya sering kerendam ini. Orang tidur nggak tidur, air nggak ada surutnya sih. Sampai beli beras susah nih, walaupun jalan-jalan banjiran juga nih susah nih. Tetap beli beras ya, Bu, jalan banjir ya, Bu ya? Iya. Ibu merasakan sakit atau enggak, Bu?
semua sakit. Sakit apa Bu yang itu? Anak saya panas, batuk, Gatal-gatal. gatel-gatel sama. Sebanyak 150 kepala keluarga dengan 200 jiwa yang terdampak banjirop, warga pun berharap adanya bantuan sembako serta obat-obatan. Sebelumnya, BPBD Jakarta memberikan peringatan waspada akan adanya banjir di pesisir utara Jakarta sejak 28 November hingga 6 Desember 2024 mendatang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kejadian ada rekan kami Nata Arman. Selamat malam, Nata, bagaimana kondisi di tempat kejadian saat ini? Baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa, beginilah suasana di tempat kejadian di perumahan Taman Bona Indah Blok B6 nomor 12 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan, yang mana pada malam hari ini terpantau sepi, tidak ada aktivitas apapun itu, baik itu tetangga juga sekitar tidak ada yang keluar lagi seperti tadi sore sampai dengan menjelang maghrib. Dan dapat saya saksikan juga di depan pagar sudah dipasangi garis polisi, kemudian juga ada karangan bunga dan juga ada beberapa lokasi atau lingkaran yang dibuat oleh polisi bercak-bercak darah yang terjadi pada kemarin ketika sang ibu ingin menyelamatkan diri. Kemudian dapat kami gambarkan juga pemirsa bahwa rumah ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama ini neneknya kamarnya di lantai 1, kemudian lantai kedua adalah kamar dari orang tuanya. Jadi ketika pada peristiwa tersebut pada pukul 1 dini hari, tepatnya pada hari Sabtu malam kemarin, ini si pelaku yang merupakan anak kandung dari korban mengambil pisau dapur kemudian lari ke lantai 2 untuk melakukan penusukan terhadap ayah kandung dari pelaku sendiri. Kemudian ketika dilakukan penusukan, ini sontak ibunya terbangun, kemudian dilakukan juga penusukan, namun tidak menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi ketika sudah mulai ada keramaian atau keributan di atas, sontak neneknya itu keluar dari kamar, kemudian dilanjutkan si pelaku menusuk kembali neneknya yang saat itu berada di depan kamar. Kemudian setelah dilakukan penusukan, akhirnya pelaku ini sempat keluar, kemudian lari ke arah depan saya melaporkan ini sekitar jarak 50 meter. Ini ada lokasi juga digarisi oleh polisi bahwa merupakan tempat dari ditemukannya barang bukti pisau yang dilakukan ketika pembunuhan tersebut berlangsung. Kemudian ketika pihak keamanan juga memberhentikan si pelaku, namun pelaku justru kabur sehingga pada akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke aparat kepolisian. Kemudian tadi sekitar pukul 2 juga dilakukan olah TKP dari pihak kepolisian yang mengungkapkan motif sebenarnya ini sampai saat ini masih dilakukan pendalaman lagi karena belum bisa mengutarakan apa penyebabnya dari pembunuhan tersebut. Namun sementara ada dugaan katanya bisikan gaib seperti itu ketika pada malam hari. Dan setelah dilakukan olah TKP segala macam, ini dari korban akhirnya dibawa, yang meninggal dunia merupakan ayahnya usia 40 tahun dan juga neneknya usia 69 tahun, dibawa ke rumah sakit Polri. Kemudian tadi dimakamkan sekitar pukul 4:30 sore untuk ayahnya di Bogor, kemudian untuk neneknya di TPU Tanah Kusir. Kemudian untuk ibunya yang merupakan terkena luka tusukan di pipi, kemudian di punggung dan juga di tangan, sampai dengan saat ini masih melakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Diandra. Nata, kira-kira sejauh mana rumah korban dengan pos satpam, di mana diketahui sebelumnya ibu dari korban, ibu dari pelaku ini yang juga merupakan korban begitu ya, sempat melarikan diri gitu. Baik, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa untuk ibunya sendiri berhasil selamat. Tidak dijelaskan secara pasti apakah loncat dari pagar ini seperti apa, namun yang jelas ketika pagi hari menurut kesaksian dari para tetangga, pada pagi hari ibunya ini masih berada di sekitaran sini. Karena bisa dilihat juga nih ada lingkaran berwarna putih yang masih ada bercak darah. Kemudian juga di sisi sebelah kanan lagi di sini masih ada bercak darah yang diduga ibunya ini setelah turun dari keluar dari rumah tergeletak di sini. Kemudian
ada juga dari laporan dari masyarakat melaporkan kepada security yang bertugas pada malam hari itu bahwa telah terjadi ada indikasi pembacokan atau penusukan seperti itu, kemudian langsung menuju ke TKP dan mencari. Diduga pelaku ini adalah tidak jauh dari lokasi dan diduga adalah perampokan sebelumnya. Namun ternyata setelah diusut lebih tuntas, ternyata pelaku sendiri adalah merupakan anak dari korban itu sendiri. Sementara Diandra. Baik, Nata, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Sebelumnya pemirsa, seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan tega menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga tewas. Usai menusuk korban, pelaku yang masih berusia 14 tahun sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang masih berusia 14 tahun nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya. Sang ibu berhasil selamat dengan luka senjata tajam usai melarikan diri keluar rumah, sementara sang ayah dan nenek tewas usai ditusuk pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri hingga keluar area perumahan. Pelaku pun berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Kita dapat kabar dari rekan katanya ada penusukan. Saya kontak balik. Itu penusukan di mana? Di Bandung 51 posisinya korban. Lanjut saya kontak lagi. Teman nimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif. Karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu. Ketangkaplah di sebelum lampu merah, Karangtengah sini. Itu saya bawa ke komando sini, pos RW. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desek-desek B612. Nah ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah. Gitu. Awalnya kata dia kamu yang nusuk? Iya nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, teman cek lagi, wah ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Kini pelaku sudah diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara ibu pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk di bagian punggungnya, dan kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk disemayamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini pelaku belum bisa dimintai keterangan karena masih terus terdiam dan kerap menangis. Sementara itu berdasarkan keterangan saksi, pelaku dikenal ramah dan tidak menunjukkan perilaku aneh. Berikut cuplikan wawancara dengan Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurmadewi dalam program iNews Sore. Mbak, kita sudah berusaha dari tadi, kemudian untuk motifnya sudah kita gali, tapi untuk sementara ini, untuk yang diduga melakukan, ini anak yang berhadapan dengan ini masih diam. Itu yang kita betul-betul sangat betul-betul kita harus menggali ya sedemikian rupa agar motif apa yang mengakibatkan terjadinya kejadian yang kita baru lihat itu Mbak. Jadi dia diam, kemudian bengong, kemudian juga nangis. Itu yang sekarang dilakukan oleh yang diduga melakukan gitu. Baik, apakah pelaku memiliki ciri-ciri gangguan mental atau kelainan psikologis, Bu Nurma? Kalau saya lihat tadi, kebetulan kita lihat bersama dia di Polres seperti biasa, seperti anak-anak biasa. Kemudian hanya kalau ditanya diam, bengong, nah itu. Jadi untuk sementara ini dia banyak shocknya. Memang kelihatan sekali kalau dia shock ya, Mbak, karena menangis tidak berhenti. Itu sekarang pun saya sudah berkoordinasi dengan penyidik yang memeriksa, dia tetap menangis. Baik, polisi juga kabarnya sudah melakukan tes urin kepada pelaku. Apakah sudah keluar hasilnya, Bu Nurma? Betul, jadi setelah kita tadi mengamankan, kita dapat langsung kita cek urin. Kemudian hasilnya negatif untuk dia mengkonsumsi narkoba. Jadi dia negatif. Bagaimana keseharian pelaku di sekolah dan juga kesehariannya di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya, Bu Nurma? Apakah sudah ada keterangan terkait hal ini? Ya, dari keterangan dari terutama security tadi juga
anak ini seperti biasa anaknya layak SMA. Jadi kalau misalnya dia pulang sekolah terus pergi itu, terus kalau disapa pun dia menjawab itu. Ya seperti biasa Mbak. Jadi memang anaknya juga ramah, tidak terlalu itu yang kederangan yang kita dapat sementara Mbak. Baik, apakah sebelumnya pelaku diketahui mempunyai konflik dengan keluarganya? Sejauh ini belum. Dan pemirsa, untuk membahas kasus pembunuhan oleh remaja 14 tahun terhadap ayah dan neneknya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom kriminolog Hanifah Hasna. Selamat malam, Bu Hanifah. Selamat malam, Mbak. Baik, Bu Hanifah, apa saja kemungkinan motif yang bisa mendorong seorang remaja berusia 14 tahun ini melakukan tindakan ekstrim seperti ini? Ya, baik. Biasanya motif itu ada dua sebetulnya ya. Yang pertama adalah instrumental, segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologis. Jadi kemarahan, kebencian, dendam, kebutuhan atau hak yang tidak terpenuhi. Hak itu kan macam-macam ya, hak untuk mengungkapkan pendapat, hak berbicara gitu, hak kebebasan berpikir gitu. Yang kedua adalah material. Material itu segala sesuatu yang berhubungan dengan kedudukan, dengan harta benda, sepertinya tidak mengarah ke situ ya, karena ini masih anak umur 14 tahun. Lalu selanjutnya ada tambahan kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu bisa yang dilakukan secara sadar, yaitu dengan minuman keras atau narkoba, atau justru ada gangguan kesehatan mental gitu ya. Nah, kesehatan mental ini yang harus diketahui atau diperiksa langsung oleh tim medis karena berhubungan dengan kondisi kejiwaan gitu. Baik, beredar juga di media sosial sebelumnya bahwa ada dugaan tekanan dari orang tua untuk prestasi anak, yaitu si pelaku ini, di mana apalagi si anak ini juga menurut informasi merupakan anak sematawayang atau anak tunggal begitu. Apakah ada kemungkinan bahwa tindakan ini dipicu oleh tekanan dari orang tua seperti itu, Bu? Ya, sangat mungkin. Jadi sebetulnya kalau ini dilakukan secara normal karena dia itu mengalami kemarahan yang besar sehingga dia melakukan agresivitas terhadap orang tuanya, berarti kan konfliknya berkepanjangan. Tidak ujuk-ujuk ada terus ujuk-ujuk dia marah gitu ya. Walaupun mungkin ketika dia melakukan pembunuhan itu secara impulsif, jadi dia marah lalu dia melakukan pembunuhan. Walaupun demikian tetap kita harus melihat dari belakang ya ke belakang bahwa prosesnya ketika orang tua tidur. Berarti ini dalam kondisi yang sangat tenang. Entah dia ada perselisihan sebelumnya, sebelum tidur, sorenya atau sebelum melakukan itu, tetapi setidaknya ketika dia berkonflik, berarti konflik ini sudah lama gitu ya, sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan penghilangan nyawa karena dia anggap mungkin orang tuanya inilah yang membuat hidupnya menjadi tidak nyaman. Itu kalau kondisi normal, di luar kondisi dia ada kesehatan mental yang terganggu. Berarti faktor kondisi mental atau gangguan psikologis ini juga bisa menjadi pemicu yang lebih dalam begitu ya, Bu ya? Betul sekali. Karena sebetulnya secara umum itu kan perilaku anak itu didasarkan atas 4 hal. Yang pertama adalah pengasuhan. Pola pengasuhan ini sangat mempengaruhi perilaku anak. Baik anak itu akan menjadi baik atau anak ini menjadi anak yang nakal atau delinquen gitu ya. Nah, pengasuhannya seperti apa? Pengasuhan yang terlalu otoritas itu membuat anak juga menjadi ingin memberontak. Tetapi pengasuhan secara permisif itu juga membuat anak juga akan melakukan hal-hal di luar nalar kita. Karena dia merasa bahwa apapun yang dilakukan itu diperbolehkan oleh orang tua. Yang kedua, bagaimana lingkungan dia gitu, bagaimana teman-temannya, apakah dia selama ini hidup dalam lingkungan yang abusive gitu, yang biasa melakukan kekerasan, sehingga dia menganggap bahwa kekerasan itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan kesalahan. Lalu bagaimana dengan media yang dia konsumsi, yang dia akses selama ini, apakah mengandung kekerasan sehingga dia tahu bagaimana cara menghabisi seseorang ketika dia merasa bermasalah dengan orang itu. Jadi multifaktor sebelum dia melakukan kekerasan terhadap orang tua. Baik, berarti tadi peran pengasuhan, kemudian juga lingkungan, serta media yang mungkin dia tonton begitu. Ini juga bisa membentuk perilaku anak hingga dapat melakukan hal ekstrim seperti ini ya, Bu ya? Ya, betul sekali. Jadi multifaktor, jadi yang dilihat itu semua. Lalu ada lagi kontrol sosial seperti apa gitu kan, yang kalau keterangan dari security, dari tetangga dia adalah anak yang baik. Tapi kita belum tahu ya keterangan dari teman-temannya seperti apa. Apakah dia anak yang antisosial? Apakah dia benar-benar anak yang kata berita yang lain itu skizofren, sering mendengarkan bisikan-bisikan gitu ya. Nah, bisikan-bisikan itu kan nggak hanya satu kali bisikan terus dia melakukan kejahatan, pasti lebih dari 6 bulan.
Kalau sudah lebih dari 6 bulan berarti seharusnya orang-orang di sekitar mengetahui keanehan-keanehan ini gitu. Kalau nggak tahu berarti kan kontrol sosial tidak ada sama sekali. Jadi perlu diketahui dari lingkungan sekitar karena sekarang kan mungkin ibunya tidak bisa dimintain keterangan, dia juga tidak bisa dimintain keterangan, orang-orang di sekitar dia itu yang bisa dimintain keterangan seberapa normal perilaku dia baik di sekolah maupun di lingkungan. Baik, berarti terkait dengan kontrol sosial tadi berarti sebelumnya bisa jadi ada tanda-tanda atau sinyal dari perilaku remaja yang bisa menjadi peringatan bahwa mereka ini mungkin memiliki potensi untuk bertindak agresif begitu, Bu? Benar sekali. Nih, misalnya nih anak ini tidak punya teman. Anak-anak yang tidak punya teman, tidak pernah bercerita, di luar anak ini dianggap sebagai anak introvert. Anak introvert itu punya teman gitu, bukan berarti anak introvert itu tidak punya kepercayaan diri. Tetapi ketika dia hidup menyendiri, antisosial, bagaimana cara dia menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Satu lagi, setiap remaja itu biasanya kontrol dirinya kurang gitu. Nah, biasanya kontrol diri itu bisa dikendalikan ketika ada masukan dari orang tua, kedekatan dari orang tua, kedekatan dengan guru, kedekatan dengan teman-teman, sehingga mereka bisa mengalihkan dan mencari solusi terbaik dari masalah yang dia rasakan. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Ibu Hanifah Hasna atas waktunya sudah bergabung bersama iNewsroom malam hari ini. Terima kasih dan salam sehat selalu, Ibu. Sama Mbak Diandra, selamat malam. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang berlangsung aman dan kondusif. Presiden mengatakan pelaksanaan pilkada kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia pada 27 November lalu berjalan dengan baik. Presiden berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan setiap proses tahapan pilkada. Menurut Presiden, pilkada serentak yang berjalan aman dan damai mencerminkan kematangan bangsa Indonesia. Presiden menilai pergantian kepala daerah merupakan hal yang biasa dan mengimbau kepada para kepala daerah terpilih untuk tidak larut dalam euforia, namun harus cepat bekerja melayani rakyat. Baru saja kita selesai pilkada kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia, puluhan provinsi, ratusan kabupaten kota. Syukur alhamdulillah berjalan dengan tenang, dengan damai. Untuk itu juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Dan ini menandakan terjadi suatu kematangan, terjadi suatu proses pendewasaan dalam bermasyarakat, bernegara, berpolitik. Bahwa pergantian politik, pergantian kepala daerah itu menjadi hal yang biasa. Bahwa kita bisa ganti pemimpin dengan damai melalui kotak suara. Walaupun mungkin kita belum puas, harus kita perbaiki, benar. Tetapi terjadi menurut pendapat saya dan keyakinan saya suatu proses pendewasaan. Yang menang biasa-biasa saja, jangan euforia. Yang kalah biasa-biasa saja. Yang penting kalau menang bekerja untuk seluruhnya, kalau kalah mendukung yang menang untuk seluruhnya, untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, proses rekapitulasi penghitungan suara di Pilkada Jakarta terus dilakukan. Rekapitulasi akan dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari TPS hingga nasional. Hingga kini proses penghitungan rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta terus dilakukan. Saat ini proses tahapan penghitungan masih di tahap kecamatan dengan tenggat waktu 6 hari pasca pencoblosan. Proses rekapitulasi suara akan dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari TPS hingga ke provinsi. KPU Jakarta juga akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu sebelum mengumumkan secara sah pada 15 Desember mendatang.
PDI Perjuangan mengusulkan institusi Polri kembali di bawah Panglima TNI atau Kemendagri. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan usulan tersebut bentuk pembodohan publik. PDI Perjuangan meminta agar institusi Polri dikembalikan di bawah institusi TNI atau Kementerian Dalam Negeri. PDI Perjuangan menduga kekalahan mereka disebabkan oleh ketidaknetralan aparat kepolisian atau Partai Coklat. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengkritik keras usulan tersebut. Habibur Rahman menegaskan usulan tersebut bentuk pembodohan publik. Sebelumnya, suara PDI Perjuangan kalah di sejumlah daerah dalam pilkada serentak tahun ini, termasuk di Pilkada Jawa Tengah dengan calon gubernur Andika Perkasa. Padahal Jawa Tengah diketahui merupakan kandang banteng yang kerap menang dalam setiap kompetisi politik Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait kebijakan pemerintah dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia. Presiden berpesan untuk menjaga persatuan dan kesatuan sebagai rumus keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan transformasi perekonomian. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia di kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta, Jumat malam. Dalam arahannya, Presiden menekankan sinergi dan stabilitas sebagai kunci transformasi perekonomian Indonesia. Presiden juga berpesan kepada pengambil kebijakan ekonomi dan keuangan untuk bersatu, menjaga persatuan dan kesatuan sebagai rumus keberhasilan suatu bangsa. Jadi saudara-saudara, saya sangat senang dengan tema ini. Memang inilah kunci daripada kebangkitan suatu bangsa, ya, sinergi, kolaborasi, kerjasama, persatuan, kerukunan. Ini adalah rumus keberhasilan suatu bangsa. Ini adalah hasil dari sejarah. Hanya negara yang elitnya bisa rukun dan bersatu, yang elitnya bisa kerjasama, negara itu akan bangkit. Jadi saya kira kalau sudah temanya seperti ini, tidak perlu saya banyak kasih pengarahan lagi, karena you are on the right track. Pertemuan tahunan Bank Indonesia merupakan high-level event Bank Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 1969. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Sadusanto, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNewsroom. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan subsidi program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil di Istana Kepresidenan Jakarta. Setiap anak dan ibu hamil akan menerima bantuan senilai Rp10.000 per hari untuk meningkatkan kualitas gizi. Dengan rata-rata 3 hingga 4 anak per keluarga, bantuan ini diperkirakan mencapai Rp30.000 per hari atau 2,7 juta per bulan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan,
khususnya bagi keluarga buruh melalui berbagai bantuan sosial, termasuk PKH dan tunjangan lainnya. Prabowo menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga buruh di masa mendatang. Bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak. Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja tahun 2025 sebesar 6,5%. Pengumuman ini dilakukan usai rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto hadir dalam ratas ini. Selain itu, menteri lain yang hadir dalam rapat diantaranya Menteri Tenaga Kerja Yasir Ly, Sekretaris Kabinet Tendi Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kayaknya emang udah terlatih ya. Baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru terkait kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Jam berapa? Sampai sini jam berapa? Tahu kan kita datang sini, tahu nggak? Udah tahu ya, udah paham ya, bro. Lu namanya Peri. 700. Siapa? 1. Inilah detik-detik saat tim Opsnal Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 1 dari 2 orang tersangka baru kasus judi online pada tanggal 28 November lalu. Tak hanya menangkap pelaku, petugas juga turut menemukan uang tunai ratusan juta rupiah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi mengatakan 2 tersangka baru yang berinisial AA dan F ini memiliki peran berbeda. Tersangka AA terlibat tindak pidana pencucian uang, sedangkan F berperan sebagai pemilik 40 website judi online. Selain mengamankan 2 orang pelaku, penyidik juga turut mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit ponsel, dan 9 buah buku tabungan. Hingga kini tim penyidik masih menunggu hasil analisa dari pihak PPATK untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus judi online ini. Penyidik Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya telah menangkap 2 tersangka lainnya. Yang pertama, inisialnya AA, perannya melakukan tindak pidana pencucian uang. Tersangka AA ditangkap tanggal 26 November 2024. Kemudian yang kedua adalah tersangka F alias W alias A, perannya adalah sebagai agen 40 website judi online. Kemudian tersangka F ini ditangkap tanggal 28 November 2024. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka, yang diantaranya 10 orang pegawai Komdiji serta 16 orang masyarakat sipil.
Polisi juga masih memburu 4 orang pelaku lain berinisial J, JH, F, dan C yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.